Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan itu bisa dipermudah. Amin. Seperti biasa, aku mau sapa-sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga resonate dan menghibur dan semoga betah. Dan untuk subscriber yang memang bermigrasi nih dari Telasdut ke channel ini, ya, I love you so much karena setia banget gitu ya. Gitu. Apresiasi. Oke, seperti biasa, kali ini Regina bawakan pick up file tentang kelebihanmu di mata orang lain yang tidak kamu sadari. Mungkin kamu sering banget nih nemuin hal yang ketika kamu lupa sama karakter kamu sendiri, terus ternyata dilihat orang lain itu sebagai kelebihan kamu kayak gitu. Jadi atau enggak kamu nggak nyadar sama sekali kalau kamu mungkin self love nya kurang mungkin ya gitu, jadinya nggak tahu nih apa kelebihannya gitu kan. Oke, kali ini seperti biasa Regina juga siapkan 3 file. Yang pertama itu file 1 ada Ariel, file kedua ada Cloud, file ketiga ada Sebastian. Oke, jadi file 1 itu Ariel, file kedua Cloud, file ketiga Sebastian. Oke, seperti biasa. Berapa kali ngomong seperti biasa? Pokoknya pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, setelah itu jump up ke timestamp yang sudah aku sediakan. Oke, sampai jumpa sampai jumpa di file kalian. Bye. Halo ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih file nomor 1 itu Ariel, kita lihat kalau dari segi Ariel sendiri, kemungkinan sebenarnya kamu itu orangnya asik gitu, cuma kadang-kadang lobetan. Jadi sebenarnya asik banget, diajak ngobrol enak, terus kayak bisa nyambung gitu ngobrol sama orang. Cuma ya itu kadang-kadang kalau lagi lobet ya mager, diem aja gitu. Itu Ariel nih. Ada Four of Wands, ada Page of Cups, ada The Devil, ada Six of Pentacles, ada Three of Wands. Oke. Jadi sebenarnya kelebihan kamu yang nggak kamu sadar itu, kamu bisa bentuk stabilitas dari segala sisi. Maksudnya gini, kamu bisa nyimbangin yin dan yangnya kamu bisa nyimbangin. Jadi kamu tuh nggak kayak orang lain. Kalau orang lain kalau misalnya fokus satu ya, maksudnya fokus satu ya itu aja yang dikejar, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau kamu bisa nyimbangin itu gitu. Kadang kan kalau misalnya ngerjain sesuatu itu ada yang mesti dikerjain dan kamu tahu caranya istirahat kayak gitu. Jadi ketika kamu bisa enjoy semuanya gitu justru gitu loh. Jadi kelihatannya kalau sama orang lain tuh kayak yang nyantai gitu loh, kayak lebih ini ya. Lebih kesannya tuh kayak terlalu santai gitu, padahal kamu tuh cuma tahu caranya istirahat kayak apa, caranya ngebentuk energi kamu kayak apa gitu tuh kan. Caranya ketika ngadepin perasaan galau kamu itu gimana, mungkin dengan menyendiri gitu kan, menyendiri kayak gitu. Itu suatu kelebihan sebenarnya, karena nggak semua orang bisa memproses perasaannya sendiri kayak gitu. Nggak semua orang paham gitu loh perasaannya hari ini gimana, terus kok begini kok begitu gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal rusak kalau misalnya orang nggak kenal sama emosinya diri sendiri gitu loh. Makanya kamu tuh tipikal yang tahu, oh hari ini saya bad mood, oh hari ini saya sedih gitu, oh hari ini saya lumayan mood bagus, happy kayak gitu. Dan kamu tahu apa yang kamu butuhin kayak gitu. Terus kamu juga kelebihannya tuh kayak punya banyak rencana gitu ya. Walaupun baru rencana doang nih. Karena sebagian orang kadang jalan di hidup itu jalan-jalan aja gitu kan, nggak tahu tujuannya kemana, nggak tahu pengennya gimana. Nah kamu tuh tipikal yang tahu ngegambarin nih, oh saya mau gini deh, semoga nanti ada jalan. Oh saya mau gini deh, bla bla bla. Jadi kamu bener-bener tahu gitu. Terus di sini ada The Devil. Yang aku lihat di Devil ini bukan berarti kamu tuh sebenarnya kamu jago banget dalam hal negosiasi gitu, negosiasi sama orang. ataupun mempengaruhi orang lain juga gitu loh. Karena di default di sini orang-orang yang gampang banget
mempengaruhi orang lain. Sisi baiknya kalau mempengaruhi orang lain ketika di karir itu kan justru lebih bagus, maksudnya kayak lebih kayak oh ya gampang ngasih saran dan lain-lain. Tapi gitu tuh hati-hati juga gitu loh, hati-hati juga karena kalau misalnya di devil dibawa ke yang nggak bagus gitu, kamu punya sifat manipulatif sebenarnya gitu. Kalau misalnya karena tahu gitu loh cara mainin psikologi orang, cara mainin oh orang ini tuh lagi kayak gini nih, saya mau ngambil manfaat dari orang inilah dengan cara seperti ini gitu. Biasanya orang-orang di devil kayak gitu. Nah kalau misalnya kita karena ini adalah readingan positif, jadi kita lihat dari sisi positifnya aja. Jadi kamu bisa ngubah kondisi atau situasi dari seseorang misalnya gitu ya, mengaruhi seseorang yang tadinya mungkin dari galau mungkin jadi lebih ini ya, lebih enak gitu kan, lebih kayak ya dimanfaatkan untuk hal-hal baik lah gitu ya gitu. Terus di sini juga kamu sebenarnya royal, kamu dilihat sebagai orang yang royal gitu. Tapi mungkin kamu ngerasa kalau kamu tuh nggak cukup ngasih untuk orang gitu loh, nggak cukup banyak untuk ngasih ke orang. Tapi sebenarnya orang lain itu udah ngerasain benefit di sekitar kamu kayak gitu, entah itu dari segi materi, entah itu dari bantuan. Karena kamu tipikal yang nggak segan-segan gitu loh untuk ngasih bantuan ke orang lain gitu kan. Kayak aku aja gitu kan kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar tulus gitu loh, nggak ada demandingnya, kayak nggak ada kamu harus orang itu harus balikin dengan hal yang sama kan kayak gitu. Jadi ya itulah dilihat orang lain tuh seperti itu gitu. Terus ditambah lagi kamu juga di sini juga orangnya mau maju gitu loh dan tahu arahnya kamu mau kemana. Tadi aku bilang juga sama aja sih kayak yang Page of Cups ini nih, kamu ngegambarin sesuatu tuh udah jelas nih jalannya ke sini, kamu tinggal napakin ngikutin hati kamu kayak gitu. Dan sebenarnya nggak ada orang yang bisa ngatur kamu sama sekali kayak gitu. Dan itu tuh justru dilihat orang tuh kayak enak. Karena apa? Karena orang lain mungkin ada pressure atau ada tekanan dari orang lain lagi gitu kan ya terhadap mereka kayak gitu. Dan dia nggak ngerasa nggak bebas, tapi ngeliat kamu kelihatannya kayak orangnya bebas banget gitu loh, nyantai gitu. Karena ya kamu bisa memproses emosinya dengan baik gitu loh, seperti itu. Terus ada celebration, ada compassion, ada gentleness. Sebenarnya kamu orangnya yang lembut banget nih. Jadi kelihatan sama orang tuh orangnya lembut gitu loh. Lembutnya karena bukan berarti kamu sangat kewanitaan gitu ya. Maksudnya kayak sangat cewek banget gitu, enggak. Tapi kayak lembut aja ke orang itu, benar-benar memperlakukan dengan baik gitu loh. Jadi kalau orang butuh apa, kamu ready gitu loh. Terus kalau kamu juga dari kata-kata juga nggak, dari kata-kata juga sebenarnya belak-belakan. Ariel itu tipikal yang belak-belakan, tapi ada sense of value-nya gitu loh. Jadi kalau ngomong itu, sebenarnya kalau ngomong itu kalau bukan ada datanya itu nggak berani ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketika diomongin atau nunjukin perasaan kamu, misalnya kayak kamu lagi galau, saya galau gara-gara ini, dan kamu punya alasan kuat untuk itu gitu. Jadi ya kalian kalau ngomong tuh pakai cinta gitu loh justru gitu. Bukan, walaupun emang kedengeran sama orang tuh kadang suka nggak enak didengar, tapi sebenarnya itu adalah bentuk perhatian gitu loh gitu ke orang lain. Terus ini juga kamu adalah orang yang pemaaf sebenarnya. Orang yang pemaaf, cuma mungkin karena orang sekitar kamu atau kamu juga mungkin dimanipulasi oleh seseorang atau mungkin orang tua yang narsistik gitu kan, akhirnya kamu ketutup tuh jiwa-jiwa pemaafnya gitu kan. Jadi bawaannya tuh kayak kalau ada orang salah sama kamu tuh diingetin kayak gitu, kayak ih awas lu gini-gini ditandain gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh orangnya pemaaf banget gitu. Dan celebrations ini kamu tuh suka party. Kamu dilihat suka orang-orang yang suka hura-hura, maksudnya suka happy gitu loh, nggak galau, gloomy gitu ya. Itu kayak yang tadi aku bilang, kamu memproses emosi kamu dengan baik dan kamu bisa nutupin itu loh, kayak nutupin perasaan kamu tuh yang sebenarnya seperti ini gitu loh. Kalau kamu sedih mungkin kamu get out kemana gitu, nanti balik lagi dengan mood yang kembali kayak gitu. Jadi kamu dilihatnya seperti orang yang santai, celebration, party, suka mungkin barbekyuan atau bacakan itu kalau misalnya biasanya kalau di Sunda gitu kan ya, pakai daun gitu kan bareng-bareng, kayak senangnya bareng-bareng tempat rame gitu. Terus di sini ada help from above dan beauty.
Oke, ini adalah penyebab kalian kenapa nggak sadar dengan hal ini gitu, nggak sadar kalau kamu punya kelebihan ini gitu ya. Karena apa? Kamu kurang surrender, kamu kurang minta sama Tuhan gitu, makanya kamu nggak nyadar nih. Atau si potensi-potensi atau kelebihan-kelebihan kamu ini nggak menonjol banget di hidup kamu karena kamu kurang minta. Kamu kurang minta sama Tuhan, kamu kurang yakin kalau Tuhan itu bakal ngasih kamu jalan yang luar biasa bagus gitu loh. Jadi kamu tuh kayak terlalu ngontrol banget, kayaknya saya harus begini, stepnya gini, karena itu tadi kamu kan ngegambarin masa depan tuh seperti ini kayak gitu kan, di jalannya harus begini, oh di jalan nanti targetnya begini, ntar target kedua begini kayak gitu. Padahal universe tuh bisa kasih banyak jalan buat kamu, nggak cuma yang seperti kamu bayangkan aja gitu tuh. Mungkin dari hal yang nggak terduga kayak gitu. Makanya kamu butuh sifat santai kamu ini untuk mencapai tujuan kamu kayak gitu, justru kayak gitu. Dan di sini ada berkaitan dengan beauty. Kamu nggak ngerasa kamu cantik? Kamu ngerasa diri kamu cantik kayak gitu. Jadi ketutup loh kelebihan kamunya gitu ya. Mungkin karena kamu suka banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain kayak gitu, dan kamu selalu ngeliat diri kamu insecure dan lain-lain. Akhirnya apa? Hal-hal kelebihan kamu ini nggak menonjol kayak gitu, nggak kelihatan gitu. Padahal sama orang kamu udah kelihatan cantik dengan kualitas ini, tapi kamu sendiri malah ngeblaming atau ngesabotase diri kamu, bilang seolah-olah kamu nggak cantik, kamu begini, kamu begitu kayak gitu. Dan akhirnya apa? Menarik orang-orang tertentu untuk bilang kamu juga nggak cantik-cantik amat gitu loh. Jadi kalau kalian pengen ngerasa cantik atau dibuat cantik gitu kan sama energi kamu sendiri, kamu harus bilang kalau diri kamu cantik kayak gitu, karena kamu bakal ngerasain datengin orang-orang yang memang bisa menghargai kamu. Karena apa? Outernya sendiri itu udah ngelihat kamu dengan kualitas bagus ini gitu. Sayang kalau misalnya seandainya kualitas bagus ini nggak dilihat sama kamu karena kamu ngerasa diri kamu jelek kayak gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Capricorn, Kuart, ada udah deh itu doang. Jadi water sign, air sign, sama itu di Taurus, Virgo, Capricorn berarti earth sign gitu. Oke. Aku kira cukup. Inisialnya aku lihat ada O, ada M, ada H, ada T, ada Y nih. Gitu, karena aku ngeliat ada di kartu oracle-nya. Oke, aku udah cukup untuk yang satu. Semoga menghibur, semoga membuat kalian happy atau membuat kalian percaya diri lagi. Oke, akhirnya cukup ya. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box gitu. Kebetulan kita lagi ada promo juga sih gitu kan. Untuk sampai 22 Oktober nanti satu pertanyaan berupa voice note itu Rp70.000 aja gitu ya. Oke. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih Cloud. Ini kayaknya kamu tuh sebenarnya pintar gitu loh. Pintar. Terus cuma jarang menggunakan nih, justru jarang menggunakan otak kamu untuk terlihat sama orang lain kayak gitu ya. Untuk Cloud sendiri kayak gitu. Terus Ace of Swords. Ada King of Swords. Ya, ada Four of Swords. Ada The Emperor. Dan Ten of Pentacles. Oke, jadi kelebihan kamu nih untuk yang Cloud ya. Kelebihan kamu sebenarnya kamu tuh udah jelas banget sih, ini pinter banget secara IQ ya. Mungkin IQ kamu tinggi, atau kalau misalnya kamu belum ngecek IQ kamu, cek dulu gitu kan. Misalnya mau tahu gitu. Karena menurut aku ini orang-orang yang IQ-nya tinggi banget, logikanya jalan banget asli gitu. Kamu tuh tipikal-tipikal yang justru kalau orang yang logiknya jalan itu praktikal kan intinya gitu. Jadi kayak step by stepnya teratur kayak gitu ya. Segala sesuatu yang kalian lakukan itu terorganisir atau sesuai dengan aturan kayak gitu. Dan jarang ada orang yang memang betah banget sama diatur gitu loh. Kadang mungkin orang lain kan kayak ada yang aduh nggak bisa diatur nih gitu, saya malas sama perusahaan ini karena terlalu ngatur misalnya kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri ini kamu bisa bertahan dimanapun gitu loh. Ibaratnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kayak gitu. Jadi nggak apa ya,
kamu bisa bertahan gitu loh dengan kondisi-kondisi yang penuh aturan. Apalagi kalau misal kamu kerja di bank ya, kalau kerja di bank itu kan banyak banget rulesnya, banyak banget hukum apa sih kayak pasal-pasal dan lain-lain kayak gitu ya, aturannya banyak banget dan ketat. Nah kamu ini tipikal yang bisa gitu handle itu gitu loh, handle tekanan ya, di bawah tekanan pun bisa kayak gitu. Jadi apa ya, dibilang kaku juga ya, kaku, dingin juga gitu loh orangnya gitu. Tapi justru kelihatannya sama orang kayak lebih kayak wibawanya keluar gitu loh ketika kamu diem. Terus ketika kamu santai gitu kan, santai aja kelihatan kayak garangnya gitu loh. Kadang-kadang orang segan mau deketin kalian karena auranya tuh menyeramkan gitu loh menurut mereka gitu, mengintimidasi sekali karena itu tadi gitu loh. Karena kamu logiknya pinter gitu, udah terkenal pinter gitu loh di kalangan orang lain gitu loh, udah terkenal apa ya, high quality gitu. Apalagi di sini ada emperor ya gitu, ada emperor di sini, berarti kamu suka banget nih apa, mungkin kamu ini adalah calon-calon leader atau memang sudah jadi leader. Maksudnya calon-calon leader tuh ya calon-calon jadi CEO atau manajer yang kayak gitu yang memang punya jabatan gitu, jabatan tinggi, dan kamu yang ngerus bawahan kamu kayak gitu. Nah dilihat sama bawahan kamu tuh, kamu wibawanya mentor banget nih, wibawanya keluar banget, dikenal sebagai orang yang sangat-sangat pintar, sangat-sangat ahli strategi lah istilahnya kayak gitu. Dan apa ya, untuk bisnis sendiri ini sangat bagus banget gitu loh. Untuk bisnis, untuk partner kerja tuh kalian pasti banyak dikejar orang deh gitu, karena banyak dipercaya orang juga, karena kamu tuh brilian banget idenya gitu loh. Idenya brilian dan benar-benar kayak benar-benar prakteknya itu ada step-stepnya itu dan benar-benar jalan kayak gitu. Dan di sini juga kamu dikenal sebagai orang yang berkelimpahan uang, berkelimpahan abundance gitu loh, kayak blessing dari Tuhan gitu. Kamu kelihatannya baik, kelihatannya orang yang banyak uangnya gitu, terlihat tebal dompetnya kayak gitu dilihatnya. Jadi itu kelebihannya. Terus apa ya, stabil. Kamu dilihat hidupnya tuh kayak yang ada sebagian aku tangkap orang yang ketika ngeliat kamu tuh, ini orang kagak punya utang kali ya gitu, kagak pernah ngutang kali ya, karena uangnya tuh kayak banyak kayak gitu. Terus ya walaupun memang uang kamu tuh di dompet cuma beberapa ribu misalnya kayak gitu ya gitu, tapi kamu nggak kelihatan seperti sebokek itu loh, maksudnya kayak nggak punya uang itu gitu. Justru orang ngeliatnya kayak kamu tuh apa ya, kamu tuh nggak punya aura-aura yang miskin gitu loh, maksudnya kayak gitu sebenarnya gitu. Dan kamu nggak sadar itu loh gitu, kayak orang-orang yang miskin gitu nggak ada gitu loh maksudnya. Jadi auranya tuh stabil dan terpenuhi lah kayak gitu. Terus tambah lagi juga kamu tuh lihat sebagai orang-orang yang hidupnya tuh kayak dimimpikan seseorang. Maksudnya hidup kamu tuh sebagai hidup impiannya mereka kayak gitu. Dia tuh pengen kayak hidup tuh kayak kamu kayak gitu. Padahal kan ya namanya orang hidup di dunia ini tuh ada plus minusnya, ada segala macam. Tapi mereka ngeliatnya kayak pengen deh hidup kayak kamu kayak gitu, punya hidup kayak kamu begitu gitu tuh. Kayak gitu, padahal ya kita juga punya struggle gitu kan, ibarat kayak gitu. Tapi mereka ngeliatnya kayak gitu loh. Aneh ya orang-orang kayak begitu. Terus di sini juga ada ada healer, ada patience, ada goddess. Oke, jadi untuk di sini terlihat banget kalau kamu tuh aura-auranya tuh aura-aura yang bisa menerima segala sesuatu. Jadi walaupun sebenarnya kamu ada di sini ada emperor, berarti kamu tuh otaknya tuh benar-benar cuma mikirin diri kamu sendiri biasanya. Sangat-sangat memikirkan diri kamu sendiri. Padahal, tapi dilihat orang gitu yang nggak tahu kamu nih, barat kayak gitu. Itu tuh feminin banget, kayak gampang diatur, gampang ngikut-ngikut gitu. Padahal what gitu, gak sama sekali gitu. Padahal kamu tuh nggak bisa diatur sebenarnya, nggak bisa apa ya, yang kamu pikirin cuma diri kamu nggak narik orang ke dalam hidup kamu tuh. Padahal cuma ya kayak ya udah lu bisa gue manfaatin gitu doang kayak gitu. Tapi kelebihan kamu di mata orang lain tuh justru kelihatannya kayak kalem, kayak yang gampang diatur gitu, gampang diajak gitu tuh.
Ini yang bahaya sebenarnya. Iya, cuma kita doang yang tahu ya guys, di PL2 kamu punya kayak ginian. Terus apa, di sini juga ada healer, kamu terlihat seperti orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Maksudnya bukan berarti kamu tuh seperti tabib dan lain-lain gitu, pakai ramuan dan lain-lain, nggak juga gitu. Tapi kalau kamu bisa juga ya it's okay. Kamu dengan kehadirannya kamu aja bisa healing orang tertentu ya. Memang orang-orang yang cocok sama kamu kayak gitu, cocok sama aura atau energi kamu kayak gitu. Kamu ngasih energi ke mereka kayak gitu. Jadi dengan kehadiran kamu aja itu bisa bikin sembuh orang gitu sebenarnya gitu. Sembuh orangnya, sembuh mentalnya ya, bukan kayak tiba-tiba ada kamu terus dia sembuh dari penyakit kronis tuh enggak gitu. Tapi ya itu dari mentalnya aja sih gitu, mentalnya lebih adem lah kayak gitu. Terus kamu juga dilihat sebagai orang yang terlihat seperti orang yang sabaran nih sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kamu nggak sadar itu sih, nggak sadar itu kalau kamu tuh sebenarnya orangnya sabaran gitu ngadepin sesuatu. Cuma kadang mungkin karena ini ya, karena lingkungan kamu terus nge-push kamu, terus nginjek kamu, terus kayak terus-terusan nuntut kamu segala hal, akhirnya kamunya jadi kayak yang nggak menjudge diri kamu atau mencap diri kamu sebagai orang yang sabaran kayak gitu akhirnya gitu. Apalagi kalau misalnya kamu menemuin orang seperti Regina bakal pasti jeplakin kamu, ini orang rusuh, ini orang begini, ini orang begitu, ini pasti kayak gitu sampai kamu sendiri balik lagi ke jalur kamu kayak gitu ya, karena kamu terlalu banyak ya, aku terlalu banyak tekanan dari luar kayak gitu, dan kamu terlalu mikirin tekanan dari luarnya ini nih, sampai akhirnya kamu kehilangan kesabaran kamu kayak gitu. Justru kamu kan di sini kelebihannya di mata orang itu sebenarnya sabaran kayak begitu. Dan kamu juga dilihat sebagai orang yang ikut-ikut aja, yang santai, kayak begitu-begitu. Padahal, ya justru ini nih yang harus dihilangin ya. Yang harus dihilangin tuh itu gitu loh. Hal-hal yang misalnya jangan mikirin diri sendiri lah gitu. Banyak lagi orang lain kayak gitu kan yang harus lu pikirin juga, ibarat kayak gitu. Terus di sini juga, ya walaupun sebagus ini, kalau kamunya nggak sadar ya percuma kayak gitu loh. Pokoknya ini nih, kamu pinter, kamu terlihat seperti orang yang tidak miskin, terus kamu juga sabaran, kamu juga healer, kamu juga punya radiate feminine energy itu luar biasa banyak gitu. Kelebihannya itu sebenarnya di mata orang lain gitu, cuma kamunya aja yang kadang nggak ngeh ataupun ketutup itu sama shadow kamu kayak gitu loh, ketutup sama egonya kamu, akhirnya nggak kelihatan nih yang begini-begini. Terus kamu nggak bisa narik rezeki yang kamu mau gitu karena kamu ketutup gitu loh. Nah ini dua ini yang menutup kamu dari segala sesuatu ini, yang kamu kenapa kamu nggak ngerasa ini, karena kamu tuh nggak punya keyakinan. Ini ada have faith di sini, kamu nggak punya faith sama Tuhan gitu loh. Ketika kamu bilang aku percaya sama Tuhan gini bacret. Kalau misalnya seandainya kamu yakin, nggak mungkin kamu bisa nggak ngerti diri kamu sendiri kayak gitu. Kamu kurang percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal kasih kamu, Tuhan itu membentuk kamu seperti ini, itu kamu nggak percaya kayak gitu. Dan juga ada rejections, berarti kemungkinan kamu banyak ditolak. Tadi yang aku bilang, yang membuat kamu nggak bisa ngeliat ini karena kamu banyak ditolak gitu loh. Entah kamu ketemu sama orang tua dulu kamu ditolak, atau mungkin sama pacar kamu ditolak, sama seseorang, atau mungkin sama beberapa perusahaan kamu ditolak. Akhirnya self esteem kamu atau shadow kamu itu lebih, akhirnya self esteem kamu turun dan shadow kamu malah makin gede gitu, makin banyak darkness kamu dalam diri kamu kayak gitu ya, karena ini kamu nggak punya sama sekali keyakinan sama Tuhan gitu. Kamu boleh punya agama tapi kamu nggak yakin sama Tuhan, gimana coba? Ayo, serem nggak tuh PL2 ya? Jadi tolong diubah lagi mindsetnya. Kalau kamu pengen orang melihat kamu dengan hal-hal seperti ini yang bagus-bagusnya, dilihat sebagai orang yang pintar dan lain-lain kayak gitu, kamu bisa ngeradiate itu gitu, asalkan kamu punya keyakinan tadi yang aku bilang gitu. Kamu bisa ngehealing nih gitu. Nggak semua orang tuh bakal nge-reject kamu, nggak semua orang bakal nolak kamu dengan sebagaimananya kamu kayak gitu loh. Dan yakin, ini yang pasti yang paling krusial itu yakin sama Tuhan. Itu tadi kamu punya agama, kalau kamu nggak yakin sama Tuhan percuma. Oke, PL2. Kenapa aku jadi marah-marah sama PL2? What? Bukan marah-marah ya, maksudnya aku tunjukin kelebihan kamu biar kamu tuh bangun gitu loh. Oke, aku kira cukup ya. Untuk zodiak sendiri ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries juga,
ada Taurus, Virgo, Capricorn gitu. Oke. Untuk inisial ada J, ada C, ada I, ada N, ada A. Itu ada inisialnya. Kalau misalnya nggak ada di inisial, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Lihat aja bercatnya ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Oke, kita lagi ada promo gitu kan. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih PL nomor 3 yaitu Sebastian. Ini orang-orang ini nih sebenarnya banyak banget bakatnya ya, banyak segala bisa apapun. Cuma mungkin entah kenapa jadinya malah nggak sadar kalau misalnya bisa itu semua gitu loh. Sebenarnya setiap manusia juga punya naturalnya bisa everything gitu loh, bisa segala sesuatu asal mau ngasah aja kan gitu. Apalagi untuk orang-orang yang udah reinkarnasi lama. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada Seven of Pentacles, ada The Lovers, ada The Strength. Oke. Jadi kamu kelebihannya sebenarnya ini ya. Kelebihannya tuh bisa memanfaatkan sumber daya yang kamu punya gitu loh. Sumber daya yang kamu punya, entah itu uang, entah itu kolega, entah itu keluarga dan segala macam, itu untuk mensejahterakan diri kamu dan lingkungan sekitar kamu kayak gitu. Jadi kamu bisa memanfaatkan resources ya, udah bisa memanfaatkan hal-hal yang ada kayak gitu. Jadi termasuknya orang-orang yang lumayan bersyukur juga nih di PL3 gitu kan. PL3 ini. Jadi enak aja gitu, orang ngelihatnya kayak kalau misalnya ke kamu tuh pasti banyak yang mau invest. Pasti banyak banget yang mau kayak misalnya ya kamu mau buka usaha, itu pasti banyak banget yang mau modalin kamu karena mereka lihat kalau kamu tuh bisa ngasih sustainable atau apa ya, keberlangsungan untuk perusahaannya kamu atau bisnisnya kamu, karena ya itu tadi kamu bisa mengelola si sumber dayanya dengan baik gitu loh. Jadi mungkin dilihat orang lain tuh kayak ini orang kalau usaha nih, kalau buka usaha atau misalnya kayak ternak ayam misalnya kayak gitu doang, hal sepele gitu tuh ya, ayamnya tiba-tiba banyak nggak ada yang mati gitu. Nah gitu, jadi kelihatannya tuh kayak apa ya, gampang gitu loh untuk buka bisnis kayak gitu. Terus kamu juga dilihat sebagai orang yang sangat-sangat hemat ya gitu loh, hemat. Dan bahkan saking hematnya gitu ya, saking hemat itu kadang suka apa ya, irit banget gitu loh ya. Tapi sebenarnya hemat itu ada sisi positifnya juga. Jadi kita lihat sisi positifnya aja ya, hemat bagus gitu loh untuk bisa punya tabungan masa depan misalnya kayak gitu. Terus kamu juga tipikal-tipikal yang ketika kamu sudah menghasilkan sesuatu nih, entah itu uang gitu kan, kayak gitu, entah itu waktu, ya pokoknya entah itulah apapun itu, kamu menghasilkan sesuatu, kamu nggak lupa sama orang yang kamu cintai kayak gitu, entah itu keluarga gitu. Jadi kamu suka ngasih gitu, atau temen lah gitu kan, ditraktir atau gimana, nggak lupa gitu. Nah di sini juga terutama ya untuk kamu dilihat pasangan kamu tuh sebagai orang-orang yang bener-bener pantas banget untuk dinikahi kayak gitu. Jadi setiap pasangan yang kamu dealing nih, ibarat gitu ya, kamu pacaran sama siapapun, orang ini pasti ngerasa kalau kamu itu adalah hal terbaik yang mereka punya dan mereka benar-benar pengen serius gitu loh. Jadi ibaratnya kamu tuh punya karakter atau punya sifat-sifat yang memang mereka butuhkan juga gitu, dan mereka tuh bisa terima itu, dan apa ya, bisa kayak ibaratnya kayak take and give equally gitu loh. Kalian bisa ngasih dan menerima dengan seimbang gitu, dan ya udah gitu loh, apa, suami able atau istri able gitu sebenarnya di PL3 ini gitu. Cuma mungkin kamunya nggak sadar aja gitu. Terus di sini juga kamu punya apa ya, kamu punya kekuatan yang lumayan teguh juga di hati gitu ya. Kamu punya kekuatan pikiran, punya kekuatan hati gitu. Kamu juga lumayan punya kekuatan fisik. Jadi kamu punya kekuatan itu dari segala aspek gitu loh maksudnya gitu.
mind, body, and soul kayak gitu. Terus ditambah kamu juga punya kelebihan untuk naklukin orang gitu. Ibaratnya kayak tiba-tiba orang bisa jadi tunduk sama kamu aja. Tiba-tiba orang tuh bisa kayak apa ya, mau deh diatur sama kamu kayak gitu. Kamu punya bakat itu gitu loh. Cuma mungkin kamu nggak sadar aja gitu. Ya punya ini semua. Kamu juga dilihatnya kan sangat-sangat santai, sangat-sangat bisa apa ya, bisa itu deh menikmati hasil kerja kamu kayak gitu. Entah itu kamu beli mobil yang kamu suka kayak gitu kan, atau beli jajanan yang kamu suka bisa kayak gitu. Nah dengan hal seperti itu tuh mereka, orang lain tuh ngeliatnya kayak enaknya ya gitu ya, bisa usaha sendiri, bisa apa ya, memanfaatkan uangnya dengan baik kayak gitu. Nah, kamu dilihatnya seperti itu sih gitu. Terus di sini ada possibility, ada growth, ada leadership. Oke, tuh tadi aku bilang kamu bisa bikin orang lain itu, orang itu gitu loh, apa, bisa tunduk sama kamu, maksudnya bisa enak gitu loh kalau diikutin, jadi diikutin gitu, ditiru misal kayak gitu. Jadi kamu punya sisi-sisi leader sebenarnya gitu. Terus kamu juga tipikal orang yang suka berkembang nih gitu loh. Jadi nggak di situ-situ aja gitu loh. Jadi perkembangan jiwa kamu tuh udah berasa banget gitu loh sama orang lain gitu. Justru orang lain duluan yang ngerasain perbedaannya kamu dari hari kemarin dan hari sekarang misalnya kayak gitu. Mereka yang ngerasain bedanya kayak gitu kamu. Dan kamu juga tipikal-tipikal yang dilihat sebagai apa ya, yang punya standar tinggi ya, maksudnya akan sesuatu atau akan kehidupan yang sangat layak gitu misalnya kayak gitu. Jadi kamu punya standar yang luar biasa kayak gitu, luar biasa tinggi, wih. Tapi ya memang bagus gitulah, karena apa, kalau misalnya seandainya kita, ibaratnya kalaupun kita pasang standar tinggi, kita mendingan raih apa ya, pokoknya setinggi langit gitu. Kalaupun kamu jatuh, paling kamu di antara bintang-bintang kan, kayak begitu tuh istilahnya gitu. Dan itu dilihatnya seperti itu gitu. Dan orang lain tuh punya ekspektasi lebih ke kamu tuh gitu. Ekspektasi yang lumayan tinggi juga ke kamu gitu. Wah, ini mah orangnya begini, paling nanti dapat pasangan yang begini juga atau gimana kayak gitu. Mungkin kamu sarjana atau gimana, terus kamu punya pasangan yang begitu juga kayak gitu. Jadi pasangan yang setara lah intinya gitu. Kenapa sih kamu nggak lihat gitu, misalnya kamu nggak lihat apa kelebihan kamu misalnya kayak gitu ya. Mungkin karena kamu nggak kamu sih ada sexuality. Oke, kamu nggak bisa ngerti ya kode-kode dari semesta, dimana semesta itu ngasih kamu tuh abundance gitu, segini banyak gitu loh. Kamu nggak ngeh sama sekitar kamu, nggak ngeh sama kalau misalnya ada orang-orang yang memang senang sama kamu, senang dari perlakuan kamu gitu tuh, kamu nggak ngerasain itu gitu loh. Kamu terlalu cuek sama tanda-tanda dari Tuhan kalau Tuhan tuh sayang sama kamu kayak gitu. Terus kamu juga di sini terlalu apa ya? Yang aku lihat terlalu susah ngomongnya nih kalau ada sexuality ini. Jadi kamu terlalu apa ya? Terlalu ngikutin hormon kamu, hormon dewasanya kamu ibarat kayak gitu loh. Jadi akhirnya ketutup semua ini. Maksudnya ketutup kalau kamu tuh punya ini semua kayak gitu. Karena biasanya kalau ada kan orang-orang yang misalnya nonton blue film nih kayak gitu. Itulah kenapa kan kita nggak boleh nonton blue film tuh, karena memang nggak bagus untuk secara psikologis misalnya kayak gitu. Nah justru karena itu gitu loh. Jadi kamu nggak bisa ngelihat kelebihan kamu yang ini gitu ya, kelebihan kamu yang ini itu karena kamu mungkin terlalu banyak menggunakan hormon dewasa kamu mungkin gitu. Karena kan kita butuh rem ya untuk itu ya, memang normal lah untuk setiap orang yang dewasa gitu, tapi kita butuh rem kayak gitu kan, nggak setiap hari kita melihat atau harus melihat hal-hal seperti itu kan gitu. Oke. Aku kira cukup ya untuk zodiak sendiri. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, ini jelas banget earth sign-nya gitu, otomatis disiplin banget ya. Kamu dilihatnya orang yang disiplin banget nih, disiplin, terus kayak harus kalau punya target tuh harus dapet kayak gitu. Itu wajar sih kalau misalnya kamu bisa menghasilkan banyak ya. Terus di sini juga ada Gemini, terus ada Leo gitu. Dan kamu juga lumayan terkenal sih sama orang-orang gitu, terkenal, jadi gampang banget menemukan kamu di dalam keramaian itu, gampang banget gitu loh. Terkenalnya seperti itu
gitu. Oke, aku kira cukup ya untuk PL3. Semoga menghibur, semoga paham gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp di description box, ada admin di situ. Kita juga lagi ada promo kan gitu kan, untuk satu pertanyaan Rp70.000 berupa voice note. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.